Shalom, selamat malam jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada malam hari ini dalam ibadah keluarga virtual, masih tetap di dalam rumah kita masing-masing. Mari kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bimbinglah kami ya Roh Kudus sehingga kami dapat memahami akan kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan hari ke-hari. Diamkanlah semua suara dalam hati kami, jauhkanlah pikiran yang mengembara kian kemari, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Mari kita membuka Alkitab pada kitab Ulangan pasal 20. Ulangan pasal 20 ayatnya yang ke-20 yang menyatakan, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Judul renungan kita pada malam hari ini adalah perhatikan alam sekitar. Dengan ayat nasnya pada ayat yang ke-20a, hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop bacaan kita pada malam hari ini merupakan bagian dari keseluruhan pasalnya yang ke-20 yang berisi tentang hukum perang. Hukum yang mengatur bagaimana umat berperang melawan musuh mereka. Tentunya apa yang menjadi tujuan perang dalam Alkitab adalah agar Allah dimuliakan di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah kehidupan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allahnya Israel. Dan tentunya bangsa Israel dapat hidup menjadi bangsa pilihan yang memberikan berkat kepada bangsa di sekitar mereka. Oleh karena itu kita bisa melihat di dalam ayat yang pertama dan yang keempat, bagaimana melalui peperangan itu Allah hendak menyatakan penyertaannya, sebagaimana Dia yang telah menuntun umat keluar dari tanah Mesir. Dan juga bagaimana Allah yang juga turut berperang melawan musuh-musuh mereka dan yang akan memberikan kemenangan kepada umat. Tetapi kita tidak membahas tentang peperangan pada malam hari ini karena kehadiran gereja bukan untuk mengangkat senjata untuk membunuh mereka yang tidak seiman dengan kita ataupun melakukan peperangan di dalam dunia ini. Karena tentunya peperangan itu bertentangan dengan hukum kasih. Tetapi bagaimana dalam konteks gereja saat ini, gereja diminta untuk memerangi kehidupan beriman kita, ya, melakukan peperangan rohani untuk melawan diri sendiri ataupun pemerintah yang di dalam menjalankan kehidupannya ataupun perannya di tengah-tengah dunia ini tidak menjalankannya sesuai dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak berlaku adil dan tidak berlaku benar, bahkan secara khusus terhadap alam semesta. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam ayatnya yang ke-20, Tuhan mengajarkan umat untuk memiliki perilaku atau cara yang dapat melindungi sumber daya alam yang ada.
Allah mengajarkan kepada bangsa Israel bagaimana mereka menghadapi bangsa-bangsa di sekitar mereka ketika mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa lain. Yang terpenting adalah Allah meminta mereka untuk memperhatikan alam sekitar. Karena pada kenyataannya bangsa-bangsa lain ketika mereka berperang, peperangan mereka membabi buta. Sehingga mereka merusak dan membumi hanguskan alam sekitar. Jadi pada ayat yang ke-19 hingga 20 Allah menyampaikan firman-Nya, apabila dalam memerangi suatu kota engkau lama mengepungnya untuk direbut, maka tidak boleh engkau merusakkan pohon-pohon sekelilingnya. Dengan mengayunkan kapak kepadanya, buahnya boleh kau makan tetapi batangnya jangan kau tebang. Sebab pohon yang di padang itu bukan manusia, jadi tidak patut ikut kau kepung. Dan hanya pohon-pohon yang engkau tahu tidak menghasilkan makanan boleh kau rusakkan dan kau tebang untuk mendirikan pagar pengepungan terhadap kota yang berperang melawan engkau sampai kota itu jatuh. Jadi artinya bahwa Allah memperbolehkan umat untuk menebang pepohonan dan tumbuh-tumbuhan yang tidak memberikan manfaat untuk keberlangsungan hidup mereka ataupun bagi sesama. Allah memperbolehkan mereka untuk menebang pohon-pohon yang tidak lagi mendatangkan makanan. Pohon buah-buahan pada saat itu adalah apel, aprikot, pohon ara, dan juga pohon zaitun. Ketika pohon-pohon itu masih dapat memberikan makanan, hendaknya jangan mereka ayunkan kapak. Tetapi ketika mereka tahu pohon-pohon itu tidak menghasilkan, maka batangnya bisa mereka tebang untuk mereka dirikan pagar supaya mereka dapat terlindungi dari pengepungan musuh. Batang-batang pohon yang tidak berguna lagi bisa didirikan sebagai tempat perlindungan sampai kota itu jatuh. Bukan asal tebang, tetapi ada batasan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan umat pada saat itu. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengingat akan proses penciptaan di kitab Kejadian, bagaimana Allah menciptakan langit bumi dan isinya itu dengan amat baik. Bahkan di akhir penciptaannya dikatakan sungguh amat baik. Itu berarti bahwa Allah menciptakan manusia untuk menguasai dan menaklukkan alam semesta dengan maksud yang positif, yaitu untuk kebutuhan dan kesejahteraan manusia dan semua ciptaan Tuhan lainnya, dan bukan untuk menghancurkan dan merusak alam semesta. Tetapi pada kenyataannya kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka membuat alam semesta pun menjadi rusak. Oleh karena itu kita melihat bagaimana karya keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus tidak hanya menebus manusia, tetapi juga menebus alam semesta. Pada Roma 8 ayat 19 hingga 21, manusia dan alam semesta dipulihkan. Dan ini yang patut kita renungkan bersama. Kehadiran gereja saat ini, saya dan jemaat Tuhan, di tengah-tengah kondisi pandemi ini kita diajak untuk merenungkan kehidupan kita pada alam semesta, tempat tinggal kita, alam yang sudah Allah berkati, alam yang sudah Tuhan pulihkan, bukan hanya saya dan jemaat Tuhan sebagai manusia yang tadinya berdosa. Permasalahannya apakah alam semesta, alam sekitar tempat tinggal kita pelihara, kita rawat dengan sebaik-baiknya. Lalu kita menanam pohon-pohonan yang mendatangkan manfaat.
bagi kita ataupun bagi makhluk hidup yang lainnya. Karena pada kenyataannya, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus sampai saat ini pun masih banyak manusia yang serakah. Masih banyak manusia yang tidak memelihara alam semesta itu dengan sebaik-baiknya, hanya demi kepentingan pribadi ataupun golongan. Sehingga alam yang seharusnya mendatangkan manfaat dengan segala kekayaan yang ada, dengan segala kesuburan alam Indonesia, tetapi justru sebaliknya alam menangis. Karena penebangan liar, pohon-pohon secara membabi buta, supaya lahan itu menjadi bersih, ya, dan kemudian untuk dibuka, ya, kemudian untuk ditanam ataupun didirikan bangunan-bangunan, bahkan pembakaran hutan yang menyebabkan bisa saja banjir, ya, kerusakan alam, tanah menjadi tidak baik lagi unsur haranya, bahkan polusi udara yang sangat, ya, merugikan banyak orang, bahkan makhluk hidup yang lainnya. Yang menjadi korban adalah manusia sendiri dan alam itu. Ini yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan kita. Dan tugas gereja adalah bagaimana kita untuk bisa melakukan peperangan rohani, untuk bisa merenungkan akan firman Tuhan pada malam hari ini, bahwa tugas dan tanggung jawab kita adalah untuk mengelola dan menguasai alam ini secara positif, yaitu mendatangkan manfaat dalam kehidupan sesama. Hanya pohon-pohonan yang ketika kita tahu itu tidak menghasilkan makanan, maka pohon-pohonan itu boleh kita rusak, boleh kita tebang, boleh menjadi pagar perlindungan untuk rumah kita, ya, untuk kebun kita, atau untuk hal-hal lain yang bisa kita jadikan manfaat. Tetapi ketika kita tahu pohon-pohonan itu masih dapat mendatangkan kebaikan bagi diri kita dan juga bagi makhluk hidup lainnya, firman katakan tidak boleh engkau tebang. Oleh karena itu jemaat Tuhan adalah baik untuk melalui firman Tuhan pada malam hari ini menuntun kita kembali kepada kodrat kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan, serupa dan segambar dengan Tuhan. Yaitu untuk memelihara, untuk merawat, untuk memperhatikan alam sekitar, dan bukan untuk merusakkannya. Sehingga dengan demikian kita masih tetap dapat untuk tinggal hidup, ya, bahkan untuk bisa mendatangkan segala kebaikan bagi tempat di mana kita berada. Dan yang pasti Tuhan menghendaki ada batasan di dalam kita menggunakan semua potensi alam yang ada. Mari kita berjuang untuk melakukan itu, dan kiranya firman Tuhan pada malam hari ini menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, untuk kesehatan, untuk setiap berkat, aktivitas, dan semua hal yang sudah kami nikmati. Kami percaya bahwa semua itu asalnya dari Tuhan, sumber kehidupan. Dan kami bersyukur untuk waktu pada malam hari ini, kami boleh beribadah bersama-sama. Tuhan menyempurnakan firman-Mu. Kami bersyukur untuk alam di mana kami berada, kaya dan subur, penuh dengan potensi alam yang mendatangkan manfaat dalam hidup manusia. Tetapi sebagai manusia seringkali kami tidak menggunakan alam yang ada dengan sebaik-baiknya, sehingga banyak bencana-bencana alam yang terjadi.
Firman-Mu kiranya menguatkan kami dan menuntun kami ya Tuhan, untuk dapat kembali memelihara dan merawat alam semesta di sekitar kami dengan sebaik-baiknya. Sebagai syukur dan tanggung jawab kami terhadap Allah yang sudah memulihkan kami bersama dengan alam tempat tinggal kami. Terima kasih Tuhan, sempurnakanlah. Mari Tuhan menyempurnakan ibadah pada malam hari ini, dan Tuhan memberkati doa dan pengharapan kami supaya pandemi COVID-19 segera berlalu dan kondisi bangsa ini boleh kembali pulih Tuhan. Kami boleh kembali beraktivitas dalam kenormalan baru, bahkan beribadah kembali di dalam gedung gereja. Ya Bapa, Tuhan terus berkati akan kesehatan kami semua. Berkati mereka yang terpapar COVID-19, dirawat di rumah sakit ataupun di rumah-rumah. Berkati mereka yang masih berduka cita. Kami percaya kekuatan dan penghiburan yang sejati asalnya dari Tuhan Yesus Kristus, dan akan terus menuntun mereka dalam kehidupan yang lebih baik di hari-hari selanjutnya. Engkau juga berkenan memberkati semua pengharapan kami, biarlah kami bawa senantiasa dalam tangan kuasa Tuhan. Dan Tuhan menolong aparat keamanan, para pemerintah, tenaga medis, relawan, bahkan semua orang yang Tuhan pakai menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk memulihkan dunia ini, bahkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami akan beristirahat malam. Kiranya Tuhan menjaga kami, dan kami boleh dihadirkan di hari yang baru dalam syukur kepada Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, ampunkanlah semua salah dan dosa kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.